Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi ceritanya hari ini saya kedatangan HP Redmi 9A ya. Datang dalam kondisi seperti ini. Dan ini bagian backdoor belakangnya pecah ya. Info usernya baterainya bengkak, namun LCD-nya masih bagus ya. Sebelumnya saya coba dulu dan ini benar ya, LCD-nya hidup dan kayaknya tampilannya masih bagus ya. Di sini keadaannya di bagian tombol ada bagian yang hilang juga ya, bagian tombolnya, bagian tombol powernya ya. Dan untuk bagian backdoornya juga ini ya, pecah-pecah juga ya. Oke, di sini langsung saja saya cabut dulu SIM tray-nya. Kemudian di sini saya akan lepas baterainya ya, karena usernya minta ganti baterai. Dan untuk bagian tombolnya ini juga keras sekali ya, bagian tombol powernya ini. Kemudian lanjut buka backdoor belakangnya. Ini saya gunakan alat bantu, cari posisi yang mudah dan buka pelan-pelan ya sampai benar-benar terbuka. Nah, ini untuk tombol powernya ternyata patah ya. Dan ini nanti diinfokan ke usernya keadaannya untuk bagian tombolnya ya. Oke, lanjut buka backdoornya sampai benar-benar terlepas ya. Dan ini dia penampakannya. Wah, ini tombol volumenya juga patah ya ternyata ya. Ini tombolnya juga ini ya, rapuh juga ya. Itu sudah ada bagian dari frame itu yang sudah hilang ya. Dan sini saya akan coba cari tombol lain ya. Sebelumnya saya lem dulu agar tidak lepas ya. Takutnya nanti kalau lepas jatuh ke sana kemari nanti malah susah dicari ya untuk tombol-tombolnya ini. Apalagi tombolnya ini sudah tidak utuh lagi ya. Ada beberapa bagian yang sudah tidak berfungsi lagi di tombol luarnya ya, bukan fleksibelnya. Oke, di sini saya coba cari-cari persamaan ya yang barangkali masuk ya untuk tombol powernya. Keadaan HP-nya lumayan parah ya, baterainya udah bengkak. Dan ini untuk LCD-nya aman. Telah dicoba-coba tapi masih belum dicoba ya untuk sentuhnya ya, apakah normal atau tidak. Sambil menunggu apakah mau tampil ke tampilan menu, di sini sambil saya cari tombol ini ya, buat mengganti tombol powernya. Oke, ternyata masih belum ini ya, belum tampil ya ke tampilan menu. Tunggu dulu beberapa saat ya, ini kayaknya agak lumayan lama ya. Dan di sini saya cek kembali untuk tombol-tombol fleksibelnya aman ya, tidak ada masalah. Ini kayaknya yang bermasalah di tombol luarnya ya. Ini patahannya, wah ini lumayan ini ya, parah ya. Saya coba cari-cari dulu, barangkali ada ya untuk pengganti tombol luar. Nah, ini ada dari HP lain juga untuk tombolnya, tapi bukan tipe ini ya, bukan untuk tipe ini. Ini kayaknya untuk ukuran ada masuk ya. Jadi saya akan coba pakai ini ya untuk sementara. Apabila usernya minta ganti yang lain atau yang baru,
Nah, nanti diinfokan dulu ya, ini untuk sementara ya. Jadi baterainya juga belum ada stoknya, jadi harus menunggu ya beberapa saat karena tidak ada stoknya. Nah, ini untuk tampilan HP-nya juga tidak mau tampil ya ke tampilan menu. Oke, dan ini apabila dipaksain terus ya HP baterainya jadi bengkak, takutnya malah membuat fleksibel LCD-nya ketarik ya. Dan HP-nya ini sudah pernah dibongkar ya sebelumnya. Kita lihat itu segelnya udah pernah itu ya dibuka ya. Oke, lanjut lepas tutup mesin atas, lepas baut-bautnya. Nah, ini takutnya kalau baterainya nggak dilepas ini, coba dihidupkan terus, nanti malah bikin baterainya tambah bengkak ya. Dan takutnya fleksibel konektor fleksibel LCD itu malah ini ya, malah ketarik dan malah tambah rusak ya, entah di bagian mesinnya, bagian konektor mesinnya, atau di bagian konektor fleksibelnya ya. Jadi ini sambil saya infokan dulu ke usernya. Namun kalau ngelihat tampilan LCD ini masih bagus ya, tidak ada masalah. Namun yang jadi masalahnya ini takutnya kalau baterainya dibiarkan dan dipasang terus, dicoba menghidupkan, nanti malah takutnya ketarik ini ya bagian konektornya ya. Dan ini udah ngepres ya. Oke, saya coba lepas dulu untuk konektor LCD. Wah, ini susah ya dilepas ya karena ketarik. Ini ya plat penutup bagian fleksibel itu malah copot ya. Oke, pelan-pelan ya, sedikit-sedikit. Alhamdulillah mau lepas ya. Nah, ini karena terlalu ngepres ya, jadi agak ketarik ya. Saya kasih lem dulu untuk bagian plat ini, plat belakang konektor ini ya, sambil dicek juga, mudah-mudahan tidak ada bagian-bagian yang terangkat ya di kaki-kaki atau itu ya, pin-pin konektornya ya. Ini saya rapikan dulu untuk platnya karena baterainya bengkak jadi ketarik ya. Oke, sambil rapikan dulu. Nah, ini untuk baterainya saya lepas dulu. Nah, untuk melepas baterai ini di sini ada bagian yang hitam ini ya. Di sini ditarik pelan-pelan. Kemudian tarik sampai karet putihnya itu habis ya. Ini tarik pelan-pelan. Nah, putus ya. Di sini ada dua, jadi kiri kanan. Itu lemnya ya, lem perekat baterai. Biasanya lem ini ada yang nempel seperti ini, ada yang ditarik ya pakai plastik. Nah, ini udah putus ya. Jadi di sini saya angkat pelan-pelan baterainya menggunakan alat bantu, dan ini keadaan baterainya lumayan parah ya. Sini agak lumayan bengkak. Jadi karena sebelahnya sudah terangkat, lebih mudah ya untuk mengangkatnya. Oke, ini dia baterainya. Nantikan di video selanjutnya untuk pemasangan baterai baru ya, dan pengecekan LCD-nya ya. LCD-nya sebenarnya masih bagus, namun tidak tahu ya apakah masih bisa disentuh atau tidak. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.